Ya, baik. Terima kasih Mas Sofil yang telah memberi kesempatan membukakan link untuk kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah pada pertemuan kali ini dengan mata pelatihan masih terkait dengan mata pelatihan sebelumnya, yaitu supervisi akademik atau supervisi pendidik dan tenaga kependidikan. Mohon info apakah suara saya sudah jelas terdengar? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Untuk sesi kali ini sesuai dengan judul mata pelatihan atau nama mata pelatihannya adalah praktik supervisi akademik. Maka pada pertemuan kali ini selama 2 jam insya Allah kita akan menyamakan persepsi, ya, menyamakan persepsi tentang bagaimana teknik pelaksanaan praktik supervisi akademik dan tenaga kependidikan yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, sesuai dengan namanya praktik, maka dalam hal ini bukan lagi konsep, bukan lagi teori, tetapi benar-benar Bapak Ibu akan berpraktik melakukan supervisi akademik dan supervisi tenaga kependidikan. Ya, oke. Sampai di sini fahim tuh Bapak dan Ibu? Fahimna. Nah, ya baik. Jadi itu ya yang perlu kita samakan persepsi tujuan kita, tujuan tatap muka kali ini itu apa. Nah, tujuannya adalah menyamakan persepsi tentang bagaimana pelaksanaan praktik supervisi akademik maupun supervisi tenaga kependidikan. Nah, di kelas LMS Cakamat 2 sudah saya posting tentang panduan atau katakanlah tambahan bacaan ya sebagai sumber literasi untuk lebih Bapak Ibu pahami tentang konsep ataupun hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik maupun supervisi tenaga kependidikan. Yang bacaan itu bersumber dari materi pelatihan penguatan kepala madrasah. Ya. Ruhnya sama dengan pelatihan Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa jadi belum secara definitif menduduki kepala atau menduduki posisi kepala madrasah, namun dianggap sebagai kandidat, sebagai calon kepala madrasah. Ya. Sumber yang saya ambil itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi memang imam dunia pendidikan kita dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, di link materi untuk mata pelatihan supervisi praktik supervisi akademik sudah saya cantumkan. Ya, silakan nanti di download, kemudian disimpan di file folder Bapak dan Ibu ya sebagai bahan bacaan karena kelas ini tidak akan terbuka terus. Nanti saatnya Bapak Ibu selesai akan digunakan oleh kelas pelatihan yang lain. Jadi pesan saya, semua materi yang ada di kelas ini segera Bapak Ibu download, Bapak Ibu simpan di satu folder folder pendidikan PJJ Cakamat begitu ya, sehingga pada saatnya nanti Bapak Ibu memerlukan catatan maupun informasi bisa Bapak Ibu lihat kembali, baca kembali. Ya, itu pesan mengingatkan Bapak dan Ibu semua. Kemudian pada forum diskusi, pada aktivitas ya pada menu aktivitas, saya beri kesempatan juga untuk forum diskusi. Jadi nanti apabila pada saat pelaksanaan atau Bapak Ibu sudah mau siap action untuk praktik ternyata muncul berbagai
kendala atau permasalahan, nanti kita buka forum diskusi ya. Forum diskusi berfungsi untuk sharing ataupun untuk berbagi pengalaman bagi Bapak dan Ibu ketika akan melaksanakan ataupun ketika sedang berproses untuk melakukan praktek supervisi akademik. Ya, sebelum saya tentukan waktunya, nanti bergantung kepada teman-teman semua. Teman-teman sepakati kapan akan dilakukan forum diskusi, ya sifatnya tidak online seperti ini, tidak online tatap muka, tetapi kita online melalui forum diskusi chatting ya, chatting antar kita semuanya. Yaitu beberapa alternatif peluang-peluang ataupun fasilitas yang kami siapkan untuk suksesnya kegiatan praktek supervisi akademik maupun supervisi tenaga kependidikan. Ya. Kemudian bentuknya seperti apa? Nah, ini dia. Karena Bapak dan Ibu dalam kelas pelatihan jarak jauh atau kelas daring dalam jaringan, maka tidak mungkin Bapak Ibu langsung praktek di sekolah kemudian saya mengamati ataupun kami melihat, tidak memungkinkan hal itu. Nah, sebagai salah satu strategi untuk menghadapi atau untuk mengatasi kondisi ini, maka saya harapkan Bapak dan Ibu di dalam praktik melaksanakan supervisi akademik maupun praktik supervisi tenaga kependidikan, nanti tolong didokumentasikan dengan cara divideokan. Ya. Nah, bagaimana cara memvideokan? Nah, tentu saja Bapak Ibu persiapkan dulu semacam skenario ya, semacam skenario atau rancangan pembuatan video praktek supervisi akademik. Sebagai gambaran konkret, Bapak dan Ibu bisa memperhatikan video yang pernah kita lihat bersama pada saat mata pelatihan supervisi akademik di bulan Februari yang lalu. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk praktek supervisi akademik. Nah, caranya bagaimana? Bisa Bapak Ibu bekerja sama nih, sesama teman di kelompok kelas PJJ Cakamat, entah angkatan 1 maupun angkatan 2 silakan angkatan 1 maupun angkatan 2 boleh berkolaborasi, artinya boleh jika ada yang di kelas yang sama satu angkatan lebih baik. Jadi nanti bisa saling bergantian ya, karena teknis pelaksanaan untuk praktik supervisi akademik yang dilakukan di kelas sebelah belum tentu sama persis, tapi prinsipnya kami mendapat tugas untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu dalam berpraktik supervisi akademik maupun supervisi tenaga kependidikan. Nah, karena tadi kita kondisi jarak jauh, maka saya menerapkan teknik Bapak Ibu membuat video supervisi akademik. Seperti itu. Kalau ada lebih dari satu teman di dalam kelas ini, bisa bergantian. Ketika misalnya dalam ini saya contohkan Bapak Abdul Basir. Nah, Pak Abdul Basir dari Mandompu. Saya perhatikan dari Mandompu ada beberapa orang. Ya, bisa nanti Pak Abdul Basir ketika berperan sebagai supervisor, nah guru yang disupervisi boleh mengambil teman dari peserta PJJ ini, boleh. Nah nanti bergantian, misalnya Pak Basir akan mengajak Pak siapa Pak yang satu angkatan? Pak Sahril. Pak Sahril. Ya. Pak Kemudin. Kerjasama dengan Pak Sahril boleh. Nah bergantian ketika Pak Sahril menjadi supervisor, Pak Abdul Basir sebagai guru, boleh seperti itu. Kalau tidak, kalau Bapak Ibu akan memanfaatkan teman guru yang lain, itu pun tidak masalah. Yang penting di sini intinya adalah Bapak Ibu benar-benar praktik. Ya, kalau yang mata pelatihan sebelumnya baru simulasi seolah-olah. Nah, kalau di dalam mata pelatihan praktik ini
Bapak Ibu benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman belajar langsung. Begitu. Nah, tentu saja ada Bapak Ibu juga harus diterapkan. Ada dalam hal ini yang saya maksud adalah harus seizin pimpinan tugas Bapak dan Ibu untuk Bapak Ibu yang belum menduduki posisi kepala madrasah. Nah, bagi yang sudah menjabat posisi kepala madrasah, nah tentu saja Bapak Ibu mempunyai kewenangan yang lebih ya. Tidak harus izin dulu karena Bapak Ibu lah sudah menjadi imam di madrasah itu. Silakan tinggal teknisnya saja. Oh, saya mau pilih guru yang ini. Saran saya, guru yang dipilih itu guru yang memang masih memerlukan bimbingan. Jangan dicari guru yang sudah bagus. Kalau guru yang sudah bagus, nanti Bapak Ibu tidak dapat pengalaman belajar yang menantang begitu ya. Jadi justru pilih guru yang masih baru lulus, masih fresh graduate. Nah, misalnya begitu. Jadi di sanalah Bapak Ibu akan banyak temukan. Nah, dan peran menjadi supervisor di sanalah benar-benar bermakna. Benar-benar Bapak Ibu mengalami langsung, oh seperti ini ternyata begitu. Tapi kalau guru yang diamati sudah bagus, nanti bisa jadi kesulitan. Aduh, apanya ya? Atau sebuah tantangan juga kalau guru yang diamati itu sudah bagus, berarti harus menemukan yang lebih bagus lagi. Bagaimana agar guru yang sudah bagus itu menjadi lebih bagus lagi. Tapi tidak boleh ada niatan untuk mencari-cari kelemahan, tidak. Supervisor tugasnya bukan mencari-cari kelemahan, tapi membimbing, mengarahkan, melejitkan potensi yang ada pada guru yang dibimbingnya. Ya, baik. Itulah pengantar untuk diskusi kita. Jadi tatap muka ini fungsinya adalah menyamakan persepsi bahwa sesuai dengan mata pelatihan kita adalah praktik supervisi. Ya, dari rangkaian yang sudah saya sampaikan, apakah ada hal-hal yang perlu didiskusikan untuk membuahkan hasil yang optimal, dan pastikan Bapak dan Ibu siap untuk melakukan itu. Ya. Nah, teknik-teknik durasi video sudah saya posting di kelas, plus minus atau kurang lebih selama 15 menit. Selama 15 menit durasi video itu. Dan nanti tekniknya diedit ya, editing. Jadi bukan semua dari A sampai Z Bapak Ibu videokan, Bapak Ibu tayangkan di video yang matang nanti, tapi bisa. Artinya dalam waktu 15 menit itu bisa Bapak Ibu atur. Yang tidak boleh dipotong-potong adalah pada proses Bapak Ibu mengamati pembelajaran. Di pembelajaran itu tahapan-tahapan pembelajaran harus nampak dalam video. Jadi kalau mau motong misalnya di pembelajaran, di kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan pembelajaran, itu guru kan melakukan presensi atau mengecek kehadiran siswa, kemudian berdoa. Nah, berdoanya itu biasanya kan lama nih untuk madrasah, karena memang anak-anak diajak berdoa, misalnya bagi yang madrasahnya menerapkan baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya dan seterusnya, jangan videonya itu isinya semua itu. Tapi cukup ketika anak memimpin berdoa, kemudian penggalan raditu billahi robba, zakat sampai di sana. Kemudian masuklah pada proses apersepsi. Tampakkan di dalam video itu. Jadi lengkap tetapi bukan keseluruhan. Ya, lengkap ketika itu merupakan satu tahapan pembelajaran, tampak ada kegiatan awal atau pendahuluan, tampak kegiatan inti yang menerapkan pendekatan saintifiknya, dan tampak juga kegiatan penutup utuh ketika Bapak Ibu melakukan supervisi akademik. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat ke tahapan supervisinya, tentu saja diawali dari
proses perencanaan, ya proses berdiskusi dengan guru yang akan supervisi, seperti itu. Kemudian sampai pada setelah Bapak Ibu melakukan supervisi, ada pertemuan dengan guru yang disupervisi. Di sana juga harus nampak ada videonya, apa yang disampaikan, bagaimana guru itu menanggapi. Jadi benar-benar praktek nih, praktek nyata, benar-benar nyata. Kalau nggak usah dipikirkan nanti kalau salah bagaimana, nggak usah dipikirkan. Yang penting Bapak Ibu buat skenario, rancang kegiatan praktek ini dengan sebaik-baiknya, izin kepada atasan, kemudian dah bismillah lakukan. Soal ada kekurangan saya tidak melihat dari sananya. Yang penting proses ini benar-benar Bapak Ibu rencanakan dengan matang dan lakukan, jalani saja, ngalir saja. Tentu saja kalau sudah perencanaan matang maka setidaknya proses yang berjalan pun tidak terlalu jauh lah menyimpang dari yang sudah dirancang. Seperti itu. Ini kita optimis ya. Bapak Ibu sebagai calon kepala madrasah harus mengikuti aliran optimisme, nggak boleh pesimisme. Ya, baik silakan. Di sini sudah tampak ada 2 yang raise hand. Ya, pertama adalah Pak Abdul Basir dari Mandompu, yang kedua adalah Ibu Siti Rahmi dari Mandua Mataram. Silakan Pak Abdul Basir. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Maaf, suaranya bisa diperkeras lagi apa? Ya. Audio Terima saya. kasih atas Oh sebentar. Ya. Sudah bagus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bunda. Dalam hal ini pembelajaran kita atau materi kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita membicarakan atau menyamakan persepsi tentang bagaimana teknik supervisi baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ya tentunya yang pertama yang harus saya pertanyakan di sini adalah apakah semua guru-guru, artinya begini Bu, yang kita lakukan, kita kan sebagai contoh sebagai camat ini, sebagai kepala madrasah yang melakukan supervisi kepada guru-guru atau tenaga pendidik. Nah, dalam hal ini apakah tidak mesti harus sama dengan materi mata pelajaran yang kita ampuh atau bagaimana ini Bu? Itu yang pertama. Nah, artinya kita bebas memilih guru mata pelajaran, pengampu mata pelajaran, itu yang pertama. Terus yang kedua yang berkaitan dengan, mungkin ini belum masuk mungkin Bunda, yang berkaitan dengan supervisi tenaga kependidikan. Apakah sama gitu kita melakukan seperti yang langkah-langkah yang kita lakukan dalam supervisi tenaga pendidik dengan supervisi kepada tenaga kependidikan? Itu yang ingin saya pertanyakan untuk pertama kali ini Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Basir. Ya. Saya tampung dulu semua pertanyaan atau saya jawab dulu ya? Tampung dulu ya. Baik. Siapa tahu ada irisan nanti pertanyaan yang merupakan irisan. Ya, silakan Ibu Siti Rahmi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini yang saya tanyakan Ibu langsung saja masalah waktu. Masalah waktu kapan kita akan melakukan supervisi akademik untuk tenaga guru. Karena persoalannya di Madrasah Mandua Mataram sekarang ini untuk seminggu ke depan anak-anak kelas 10 dan 11 itu libur karena kelas 12 sudah mulai ujian madrasah. Apakah supervisi itu boleh dilakukan jika memang supervisi itu akan dilakukan harus minggu ini, maka yang akan dapat saya lakukan itu adalah supervisi terhadap tenaga kependidikan, bukan terhadap guru. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, baik, terima kasih.
Masih ada lagi Pak Agus Setiono. Ya, silakan Iya. Pak Agus. Terima kasih Bu. Untuk yang menjadi pertanyaan sebetulnya hampir mirip dengan Bu Rahmi ya. Karena tanggal 14 sudah mulai meet, artinya kegiatan KPM kan sudah tidak ada Ibu. Dan tanggal 21 sudah ujian. Kalau di tempat saya anak nggak libur ya, tapi anak ada ulangan harian bersama. Apakah di dalam supervisi kegiatan ini bisa enggak tanpa ada siswa? Ya, ya. Karena kalau memang terbentur dengan waktu, Ibu menjadwalkan waktu yang batasnya mungkin sampai tanggal sekian, tapi kita nggak ada siswa gitu, masalahnya seperti itu. Ataupun kalau ada siswa ini kan sedang ulangan harian bersama, jadi tidak ada lagi kegiatan KPM. Demikian Bu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Sementara 3 penanya dulu ya, saya tanggapi. Untuk pertanyaan Pak Abdul Basir terkait mata pelajaran yang diampu oleh guru yang diamati, apakah harus guru yang background-nya sama dengan background pendidikan kepala madrasah? Jawaban saya, untuk melakukan supervisi, karena kita tidak secara detail mensupervisi materi, ya, konten atau substansi materi, tetapi di dalam hal ini adalah prosedur atau proses pelaksanaan pembelajaran, ya, karena yang akademik ya, saya sorot ya akademik dulu. Jadi jawaban saya tidak masalah background pendidikan dari kepala madrasah berbeda dengan background pendidikan guru yang disupervisi. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk supervisi tenaga kependidikan, ya. Pada proses supervisi tenaga kependidikan, sebenarnya pada prinsipnya alurnya sama, alur prosedur yang dilakukan itu sama. Jadi si kepala madrasah tentu saja membuat skenario ataupun merancang proses supervisi yang akan dilakukan. Kemudian temui calon tenaga kependidikan yang akan disupervisi, buat janji pertemuan dengan mereka kalau lebih dari 1 ya. Nah, kemudian setelah buat janji, kemudian lakukan tentu saja langkah-langkah yang dilakukan di dalam proses supervisi tenaga kependidikan ya tidak sama persis untuk kegiatan. Kalau di proses pembelajaran itu kan ada kegiatan inti. Nah, kalau di dalam proses praktik tenaga kependidikan ya tentu saja sesuaikan dengan tugas pokok fungsi tenaga kependidikan tersebut. Nah, dalam hal ini yang perlu dijadikan bahan dasar atau bahan baku sebelum melakukan supervisi, Bapak Ibu kepala madrasah pastikan paham benar job disk ataupun tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan yang akan disupervisi. Contoh, Bapak Ibu kepala madrasah akan melakukan supervisi tenaga laboran misalnya. Maka pastikan Bapak Ibu pedomani aturan yang membahas atau yang membicarakan tentang laboran, kualifikasi laborannya, kemudian kompetensi yang harus dikuasai oleh laboran dan seterusnya. Lengkap, pastikan itu. Itu menjadi standar atau sebagai tolok ukur ketika Bapak Ibu akan melakukan supervisi tenaga kependidikan. Nah, di dalam kegiatan inti pada proses supervisi tenaga kependidikan, di sanalah Bapak Ibu melakukan pengamatan maupun wawancara, tentu saja berdasarkan instrumen yang sudah Bapak Ibu siapkan,
yang bersumber kepada pedoman atau peraturan yang dijadikan dasar tenaga kependidikan itu. Nah, letak perbedaannya di sana. Kalau untuk proses pembelajaran atau supervisi akademik itu kan sudah jelas. Bapak Ibu boleh mengadopsi ataupun mengambil dari proses pengamatan pembelajaran yang dikeluarkan pada proses penilaian kinerja guru, boleh. Ya, ada banyak instrumen-instrumen pada proses penilaian PKG ya, penilaian kinerja guru. Boleh itu jadikan instrumen untuk proses pengamatan pembelajaran. Ya. Lalu kalau untuk tenaga kependidikan berarti Bapak Ibu susun sendiri instrumen-instrumennya, ya, mengacu kepada pedoman yang Bapak Ibu pakai. Nah, itu jawaban saya untuk Bapak Abdul Basir dari Mandua Dompu. Mandompu, tidak pakai 2. Kemudian berikutnya untuk Ibu Siti Rahmi. Ibu Siti Rahmi ini menanyakan tentang mulainya kapan ya. Nah, inilah yang perlu kita sepakati dalam proses ini karena intinya tujuan dari mata pelatihan praktek adalah benar-benar Bapak Ibu mengalami langsung. Ya. Nah, untuk waktu kemarin tadi saya setting di LMS dimulainya hari Senin atau hari Senin ya, insya Allah hari Senin mulai, tapi baru Bu Siti Rahmi menyampaikan hari Senin. Nah, pertanyaan saya, apakah yang disampaikan oleh Ibu Siti Rahmi berlaku untuk semua peserta yang ada di sini? Maksud saya tanggal libur anak kelas 10-11 libur 1 minggu ke depan sampai 1 tanggal 15 semuanya tanggal 15 itu 14 sampai tanggal 14. Ulangan semester. Sampai tanggal 20. Kalau yang kelas 10-11 libur. 28. Mulai tanggal 28. Yang MTS. Yang MTS? Ya, MTS. Enggak, kita Yang mulai hari MTS Senin. 28 sampai tanggal 2. Oh, masih Yang MA tanggal 21 kalau di Bima. 21 Kami yang sudah mulai di Mandua Mataram hari Senin sampai tanggal berapa? 19, nah 21 itu entah apa mungkin masih ada pembelajaran atau tidak, nanti akan saya tanyakan dulu sama Waka Akademik. Yang MI mulai kapan? MI ada kendala tidak untuk waktu? Ya, yang dari MI, Pak Din? Mei nanti. Oh, masih Mei ya. Baik. Berarti baik. Untuk MI tidak ada kendala. Ya. Untuk MI Jembrana, Bu Haji, itu ada kegiatan KTS, Bu Haji. Jadi pembelajaran tidak ada, Bu Haji. MTS ya? MI ya? Iya, Bu Haji. MI Jembrana. Ya, minggu depan sudah mulai kegiatan tengah semester. Boleh masuk. Bapak Harun boleh masuk. Ya, artinya begini. Untuk real proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa yang benar-benar konkret, ada kemungkinan kendalanya besar. Tapi alternatifnya ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Siti Rahmi. Alternatif yang pertama untuk pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan ya, itu masih memungkinkan. Jadi untuk supervisi tenaga kependidikan MTS, MA khususnya, kalau MI tenaga kependidikannya enggak ada ya. MI. Tidak ada. Oh, bendahara. TU. Ya, tata usaha, tenaga TAS ya, tenaga administrasi sekolah. Ada kalau untuk MI. Jadi untuk supervisi tenaga kependidikan
tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah baik untuk jenjang MI, MTS maupun MA. Artinya Mereka tetap itu masuk. benar-benar real bisa dilakukan. Ya. Ya, karena mata pelatihan kita ini ada dua muatan ya. Yang pertama adalah supervisi akademik, yang kedua adalah supervisi tenaga kependidikan. Nah, untuk yang kedua ini, supervisi tenaga kependidikan, berarti Bapak Ibu tidak ada masalah. Bisa, ya, satu poin. Nah, alternatif solusi untuk praktik supervisi akademik bagi teman-teman yang murid-muridnya ujian maupun murid-muridnya melaksanakan PAS atau maaf penilaian bersama ya, ujian bersama, ulangan harian bersama. Bagaimana kalau nih saya berikan satu alternatif saja. Kalau sistemnya kerjasama dengan guru memanfaatkan siswa yang ikut ujian ulangan umum bersama, bukan yang kelas akhir ya, bukan yang kelas akhir, tapi manfaatkan kelas di bawahnya. Itu untuk dipinjam, siswanya untuk dipinjam. Yang penting di sini ada guru yang melakukan sebuah proses pembelajaran dan Bapak Ibu sebagai kepala madrasah melakukan supervisi. Ini alternatif dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Karena ruhnya adalah Bapak Ibu experience ya, punya pengalaman belajar langsung. Begitu. Ya. Jadi intinya kita. Iya. Mohon izin. Oke, silakan Pak Hanan. Bu, bicara sedikit. Ya, Pak yang bicara intinya itu adalah karena ini Bapak Hanan. Izin. Oke, ya baik Pak Hanan dulu ya. Yang lain mohon sabar dulu sebentar. Nanti ada gilirannya. Silakan Pak Hanan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya di dalam pelaksanaan supervisi akademik, supervisi guru dan tenaga kependidikan ini adalah karena kita dengan situasi yang begini, kita sebentar lagi mau semester ini untuk kelas 12. Intinya adalah yang penting kita buat skenario, desain skenario untuk sebuah proses supervisi, baik itu guru maupun tenaga. Kalau tenaga pendidikan barangkali bisa jalan sebagaimana biasa gitu Bu ya. Itu aja barangkali kita ini, artinya kita akan membuat sebuah skenario, suatu proses di dalam supervisi guru dan tenaga pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hanan. Ya, kita tampung dulu ya. Ini ada yang raise hand lagi Pak Kaimuddin. Nah, silakan Pak Kaimuddin. Ini mohon maaf, ini yang kaitan dengan di Kabupaten Dompu Umi, terutama keseluruhan, terutama Kabupaten Bima kemungkinan. Mulai tanggal 14 itu kita melaksanakan ujian madrasah sampai tanggal 24. Artinya di sini bahwa siswa itu libur semua selain kelas 3 Ibu. Ya. Mulai tanggal 14 hari Senin sampai tanggal 24. Itu kita di Kabupaten Dompu terutama Sumbawa kemungkinan besar kita akan melaksanakan ujian madrasah. Ya, sekian. Ya, baik. Terima kasih informasinya Pak Kaimuddin. Ada lagi di sana Pak Din Bahrudin. Ya, silakan Pak Din. Terima kasih. Ya, saya pikir ini masukan ke tanggapan bahwa dengan ujian madrasah maupun ujian harian bersama atau PTS yang kita sebut, jadi jangan kita terjebak dengan itu. Saya pikir kita bisa mengakali ya, kita bisa mengakali ketika nanti kelas 12 itu ujian, kita buat dan bisa nanti minta satu jangan kelas. diakali. Kita bisa minta nanti satu kelas 10-11 untuk terpisah waktunya untuk kita jadikan dia sebagai kelas tempat supervisi.
dan gampang-gampang saja kita atur daripada kita nanti mengundur-mundur sampai habis Lebaran kita masih punya tugas, ya jelas semakin lama semakin terbebani. Ya kita selesaikanlah, insya Allah kita setelah kita sepakati dengan guru yang kita supervisi, kemudian waktu bisa kita tentukan, tidak terbentur dengan ujian madrasah maupun PTS. Saya pikir berjalan-berjalan saja karena kehadiran siswa dalam supervisi ketika kita mensupervisi guru, tentu dia harus terlibat karena di situ ada keaktifan siswa ketika dia bertanya, menanggapi saat proses belajar itu harus terhadirlah siswa itu. Artinya skenario tidak terbentur dengan ujian madrasah bisa kita akal-akali. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Din Baharudin ya. Ada lagi di sana ada Pak Baharudin dari MTSN 2 Kota Bima ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya tanyakan Bu, apakah dua-duanya harus kita lakukan antara supervisi pendidik dan supervisi tenaga kependidikan Bu? Itu yang pertama. Apa hanya salah satu atau dua-duanya harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, ini usulan saya mungkin kalau terkait dengan semua madrasah, mungkin dari bukan saja di Mataram maupun di Kota Bima maupun kabupaten, sekarang pada saat-saatnya sekarang sudah mau melaksanakan baik itu ujian semester bagi kelas 9 maupun ujian mid semester bagi kelas 7 dan 8. Oleh karena itu waktunya mungkin sama seperti yang dipaparkan oleh teman-teman tadi. Mungkin solusinya bagi saya mungkin apabila ada teman-teman ketika siswanya mungkin disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada Bu, mungkin kalau memang masih ada waktu jeda untuk belajar mungkin disitulah kita manfaatkan untuk supervisi pendidik. Tetapi kalau memang tidak, mungkin kita bisa salah satu pilih seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmi tadi, yaitu kita pilih untuk supervisi tenaga kependidikan saja mungkin. Itu saja mungkin usulan saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baharudin. Ada dua opsi sekarang ya muncul. Ada lagi yang akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang kita hadapi. Ibu Siti Rohana? Oh, ada Pak. Agus mau menanyakan lagi. Iya, iya. Menanggapi dari Pak Din, siapa tadi ya, Barudin yang di Bima tadi, ini kayaknya tidak bisa ya Bu ya, dibuat skenario atau diakal-akali. Tidak bisa diakal-akali karena di sini ada proses pembelajaran yang real. Yang dari Sumbawa Pak. Pak sebelumnya. Mohon maaf tadi. Tidak bisa diakal-akali ini. Karena ini kita butuh proses yang betul-betul real gitu. Apalagi kondisi anak kayak tempat saya nanti ujian itu menggunakan UMBK Bu, berbasis komputer. Di sana kita setting waktunya, mulainya jam berapa sampai jam berapa dan berakhir jam berapa. Kayaknya kita memang harus betul-betul real itu setelah ujian Bu. Kalau memang disepakati, mungkin awal bulan depan. Kalau tenaga kependidikan memang kita bisa, tapi untuk kegiatan yang supervisi di kelas, kita butuh guru yang siap, anak yang siap, nggak bisa diakal-akali di sini, Bu. Ya, ya. Kayaknya bulan depan lah untuk untuk supervisi yang ada di kelas itu. Saya kira itu, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih yang bijaksana ya. Baik, terima kasih Pak Agus Setiono. Baik, dari beberapa informasi bisa saya ambil kesimpulan. Yang pertama, untuk praktik, atau saya jawab dulu pertanyaan sebelum Pak Agustiono tadi, Pak Baharudin ya, Pak Baharudin MTSN 2 Kota Bima. Ya, sesuai dengan amanah pada mata pelatihan yaitu praktik, supervisi akademik dan tenaga kependidikan, maka logikanya ya kita dua-duanya. Karena Bapak Ibu memang dalam konteks pelatihan ini dibekali secara teoritis maupun praktik seperti itu. Jadi saya jawab dua-duanya. Nah, kemudian berikutnya untuk simpulan dari apa yang sudah teman-teman sampaikan, yang pertama adalah praktek supervisi tenaga kependidikan bisa dilakukan dalam tempo dekat ini.
Tetapi untuk yang praktek supervisi akademik tidak bisa dilakukan pada waktu dekat ini. Alternatif solusinya kenapa ini? Pak Hajar, Bu Hajral ini ngapain Bu Hajral? Kenapa ini? Kepencet. Kepencet share screen. Mau share screen apa Bapak Ibu? Iya baik, tidak apa-apa, tidak sengaja. Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, kalau demikian adanya, karena memang ini real ya, real pengalaman belajar yang Bapak Ibu lakukan. Jadi harapan kami Bapak Ibu nanti mendapat sertifikat, ya memang benar-benar sertifikat itu diperoleh memang dari sebuah pengalaman belajar, begitu ya, bukan hanya hitam di atas putih, tetapi memang benar-benar Bapak Ibu ada sesuatu yang didapat. Nah, karena itu untuk praktik supervisi akademik, silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan waktu yang memungkinkan dilakukan. Ya, artinya nanti batasan pengiriman tugas akan saya perpanjang, ya, akan saya perpanjang. Tentu saja tidak sampai pada batas akhir pelatihan ini, karena Bapak Ibu juga nanti akan ada IJT kan, pada in-job training, artinya Bapak Ibu praktik langsung. Selama paling 2 pekan ini saja kan ya akan pelaksanaan. Ya kan? Ujiannya baik, terima kasih Pak Hanan. Begini, saya minta nanti teman-teman kirim jadwal ya, kirim kalender akademik perwakilan lah. Iya, kirim ke saya, boleh di WhatsApp ya, kirim ke WhatsApp saya sehingga nanti saya bisa memanjangkan waktu pengiriman tugas. Saya sesuaikan dengan jadwal Bapak dan Ibu, seperti itu ya, sehingga semuanya bisa berjalan, semuanya tujuan juga tercapai, Bapak Ibu dan siswa tidak terganggu dalam proses pelaksanaan ujian ini. Namun satu sisi Bapak Ibu menjadi peserta pelatihan, ini juga ada roh yang harus Bapak Ibu peroleh. Artinya dalam hal ini inti poin-poin penting yang harus Bapak Ibu peroleh, sehingga benar-benar ketika Bapak Ibu mendapatkan SK sudah siap secara konsep maupun secara praktek. Harapannya demikian. Ya, baik. Itu yang menjadi simpulan sementara pada pertemuan ini ya. Jadi Bapak Ibu, untuk praktik supervisi tenaga kependidikan bisa dilakukan di waktu-waktu pekan ini. Namun untuk supervisi akademik bisa dilakukan setelah aktivitas ujian maupun penilaian hasil belajar tengah KTS dan lain sebagainya sudah terselesaikan. Itu yang menjadi simpulan kita. Bisa dibungkus Bapak dan Ibu? Ya, siap nih. Allah, siap ya. Jadi videonya 2 ya Bu ya? Video atau ya. disatukan? 2 ya? Videonya 2 berarti. Ya. Ya. Bisa digabung ya. Ya. Videonya videonya sendiri-sendiri. Berarti 2 Bu ya. Berarti 2 video. Ada dua video. 15 menit semua. 15 menit kali 2 Bu. Iya benar. Jadi di sana di LMS kalau tidak salah saya posting per video atau durasi video 15 menit kurang lebih. Ya kurang boleh, lebih sedikit boleh. Mengapa dibatasi waktunya? Agar teman-teman nanti ketika mengunggah ke YouTube tidak kesulitan. Bagi teman-teman yang pemula, kalau mengunggah ke YouTube
dengan durasi yang lama itu agak kesulitan. Tapi kalau teman-teman apalagi yang sudah jadi YouTuber, nah itu tidak masalah. Lama tidak masalah. Tapi saya ambil dari standar yang terendah. Saya berasumsi teman-teman belum jadi YouTuber semua. Kalau lah ada mungkin 1-2 ya. Tapi dalam saya standarnya minimal. Jadi batasan waktu 15 menit itu untuk mempermudah video teman-teman bisa terkoneksi, bisa di-upload atau diunggah ke YouTube. Ya. Untuk caranya mengunggah, ya bagaimana? Untuk YouTube ya, untuk diunggah ke YouTube itu kalau pakai free kita tidak bisa 15 menit, Bu. Kalau pakai apa? Iya, kita kan kebanyakan masih pakai yang free ya. Kalau yang berbayar free. Panjang pun tidak apa-apa. Itu 7 menit kayaknya, Bu. Jadi untuk yang sampai lebih dari 10 menit tidak bisa itu, Bu. Enggak bisa terkirim. Iya. Tidak bisa itu, Bu. Iya, betul tidak bisa itu. Bisa bagus. Bisa Pak, bisa. Bisa. Oh iya. Bisa Pak. Pernah coba bisa itu. Saya waktu itu belum. Monetisasi, ada sudah monetisasi dia. Parantos. Waktu RTL sama kemarin tidak bisa saya. Itu yang ya baik untuk teknis itu ya. Teknis nanti diselesaikan secara adat ya. Kalau pengalaman saya pernah bisa. Kalau diselesaikan secara adat. Ya baik. Untuk durasi kalau yang tenaga kependidikan insya Allah bisa di 7 menit itu karena tidak ada proses pembelajaran. Nah kalau ada proses pembelajaran itu setidaknya kan kita wawancara dulu, Bapak Ibu Kepala wawancara dulu dengan calon guru yang akan disupervisi, kemudian di praktek pelaksanaan juga setidaknya 10 menit lah atau 5 menit begitu. Anggaplah di pra-nya itu 2 menit bisa diatur itu pelaksanaan supervisinya itu 2 menit, kemudian pelaksanaan supervisinya untuk akademik ini 5 menit. Yes. So sorry, yes. Yeah. Dan 2 menit di akhir ya, di pertemuan setelah pelaksanaan supervisi. Seperti itu. Baik, untuk teknis waktu upload video nanti bisalah didiskusikan lagi atau disiasati, boleh disiasati dalam arti selama misalnya 7 menit sudah mengcover semua proses itu, ya silahkan saja. Saya khawatir akan kesusahan pada saat pada saat editing videonya. Seperti itu gambaran saya kalau memendekkan yang biar nyambung ada nyambungannya, sambungannya itu jelas itu. Kalau terlalu pendek agak susah. Ini pengalaman saya dulu waktu bikin video untuk pembelajaran. Oke ya, itu teknis lah, silakan nanti diatur. Baik. Oke, silakan Bapak Din Bahrudin. Ya, silakan Pak Din. Sekali lagi terima kasih Bu. Perihal dengan bahwa setelah ini kan video akan kita lakukan supervisi itu setelah aktivitas ujian madrasah atau PTS. Ini kan pengalaman yang kami sesuai dengan kalender kami bahwa kami akan lakukan supervisi akademik semua guru berikut yang di SK-kan atau dimandatkan saat ini kan yang senior oleh kepala madrasah. Nah, minggu besok ini akan kami lakukan ketika ujian praktek kelas 12. Artinya bahwa kelas 10, 11 itu sedang KBM. Itu yang maksud saya, kita bukan saya katakan diakal-akali, bukan. Untuk mana akal-akal itu Pak, bahwa ketika kelas 12 itu praktek, maka kelas 10, 11 masih di KBM. Kita boleh masuk di situ. Nah, itu maksud saya. Nah, dengan itu jadi pertanyaan saya, apakah dengan didahulukan, tidak harus setelah ujian madrasah atau PTS kita bisa lakukan supervisi? Terima kasih. Cara masalah.
Enggak masalah. Kasih kelonggaran waktu sama Bu Haji. Saya khawatir nanti bersamaan dengan Lebaran nanti supervisi kan susah. Ya enggak lah. Salam-salaman itu. Oh, Open enggak. house-nya sekalian di videoin, Pak. Baik, Pak Baru. siap. Iya, sekalian silaturahmi ya. Baik. Di masjid. Silaturahmi. Ya, rahminya sudah ada, Bu. Yang silat-silat aja. Ya sudah ada Siti Rahmi di sini ya. Ya baik, itu teknis ya Pak Baharudin. Nah kan kalau saya kadang punya prinsip kalau ada tugas ya, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jadi sudah hilang, sudah selesai, sudah tidak membebani terus. Itu tergantung Bapak dan Ibu. Iya, baik. Ya, ada Pak Amrul Diono. Ya, tidak boleh akal-akali, tidak boleh. Ya, silakan Pak Amrul Diono. Siap. Terima kasih Bu Haja. Ini mohon maaf, saat tadi sempat terpental ada masalah di laptop saya, nggak mengikuti penuh. Gini Bu Haja, untuk supervisi tenaga kependidikan, apakah cukup satu orang saja yang kita supervisi untuk sampel atau secara lebih dari satu istilahnya? Kalau tempat saya karena gini Bu, ada untuk kesiswaan tuh sendiri terus nanti dapodik tuh sendiri gitu. Apakah cukup sampel satu aja atau dua-duanya misalkan gitu? Ya. Itu Bu, mohon petunjuknya. Ya, sudah ya. Ya, baik. Begini Bapak dan Ibu, sebenarnya proses pelaksanaan atau praktek supervisi ini tidak selesai sampai di sini, tidak selesai sampai akhir, sampai pada selesai supervisi, tidak. Tapi sesungguhnya ketika Bapak Ibu menemukan data, kalau yang divideokan sampel, yang divideokan sampel cukup satu saja ya, satu untuk tenaga kependidikan, satu untuk guru ya, kalau untuk videonya. Nah, untuk praktek kenyataannya, mengapa saya video hanya satu, itu tujuannya biar tidak terlalu membebani Bapak dan Ibu. Tapi ketika prakteknya benar-benar dilakukan, karena di pos tugas saya berikan peluang beberapa tenaga pendidik dan beberapa tenaga kependidikan dan beberapa guru. Nah, untuk di lembar laporannya ya, lembar kerjanya ada beberapa. Nah, ketika data yang Bapak Ibu peroleh itu makin banyak ya, makin banyak data yang diperoleh, baik itu terhadap atau supervisi terhadap pendidik, guru maupun supervisi terhadap tenaga kependidikan, maka teman-teman akan lebih mudah menemukan titik permasalahan yang ada di madrasah itu, yang terkait dengan guru maupun yang terkait dengan tenaga kependidikan. Maksudnya begini, ketika Bapak Ibu melakukan supervisi lebih dari satu subjek, misalnya guru yang disupervisi ada lima guru misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan supervisi terhadap 5 guru itu, tentu saja bisa ditemukan benang merahnya. Oh, dari 5 guru ini rata-rata potensi yang perlu diangkat atau kelemahan yang perlu ditutupi atau apa istilahnya, yang perlu ditingkatkan, kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi tentang penerapan metodologi pembelajaran atau penerapan model-model pembelajaran. Nah, itu benar-benar Bapak Ibu mendapatkan data yang valid dari 5 guru. Ternyata 5 guru itu praktek mengajarnya dalam menerapkan model pembelajaran itu belum variatif begitu. Semuanya ceramah misalnya. Nah, di situ Bapak Ibu menemukan inti permasalahan pada guru yang Bapak Ibu hadapi saat ini,
atau saat Bapak Ibu melakukan supervisi. Dari data 5 guru ternyata kelemahannya di penerapan model-model pembelajaran. Hal itu bisa menjadikan inspirasi untuk melakukan pelaksanaan rencana tindak lanjut. Di pelaksanaan rencana tindak lanjut itu adalah sebuah action, sebuah aktivitas yang memang berdasarkan dari permasalahan nyata yang Bapak Ibu hadapi di madrasah. Nah, pelaksanaan rencana tindak lanjut itu akan bermakna ketika memang masalah yang Bapak Ibu angkat itu real terjadi di madrasah. Kebermanfaatannya akan terasa oleh para guru yang ada di madrasah itu. Contoh, di Madrasah Alia Negeri misalnya. Ternyata dari proses supervisi akademik tadi ditemukanlah 80% guru ternyata belum mampu menguasai IT misalnya atau penerapan media pembelajaran berbasis IT. Nah, Bapak Ibu rancang tuh pelaksanaan workshop multimedia atau workshop pembuatan media pembelajaran berbasis IT. Nah, itu semua guru yang ada di madrasah Bapak Ibu ikut merasakan imbas, ikut merasakan manfaat. Bapak Abdul Basir, ternyata ada manfaatnya juga Pak Abdul Basir ikut pelatihan Cakamat. Kita jadi dapat ilmu nih tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang berbasis IT, karena rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak Abdul Basir memang berdasarkan apa yang kita butuhkan. Nah, ini teman-teman guru ikut merasakan manfaatnya. Jadi tidak hanya semata-mata Pak Abdul Basir ikut pelatihan Cakamat, tapi tidak memberikan kontribusi kepada lingkungannya, kepada guru-guru yang ada di madrasah tersebut. Nah, ini. Jadi intinya untuk video sampel cukup 1. Baik video guru, supervisi terhadap guru atau pendidik, maupun supervisi terhadap tenaga kependidikan. Untuk videonya cukup 1. Tetapi untuk praktik pelaksanaannya, karena waktu yang Bapak Ibu berikan panjang nih, setelah proses ujian, itu harapannya. Ya. Tapi yang minimal ya, kalau memang untuk Madrasah Alia Negeri tenaga kependidikannya kan cukup banyak. Jangan hanya 1. Ya, sana ada laboran, ada perpustakawan, ada pustakawan ya. Nah, tenaga-tenaga itu pustakawan terutama atau perpustakaan itu sebenarnya ruhnya madrasah ya. Itu jawaban saya dari pertanyaan Pak Agus siapa tadi? Giono ya, Pak Giono. Oke, terima kasih Bu Aja. Terima kasih Pak Amro ya. Yang lain udah cukup ya dari proses ini ya, silakan. Jadi simpulannya apa? Saya coba Ibu siapa yang tadi ya? Iya. Ibu Titi Mawaliyah. Nah, Ibu Titi Mawaliyah, coba simpulan yang kita peroleh pada pertemuan ini apa simpulannya, Ibu Titi? Ya, terima kasih Umi ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan yang bisa saya petik, kebetulan saya jaringannya awal itu tadi kurang bagus ya. Yang saya dapatkan tadi untuk tugas terutama materi supervisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk video yang dibuat itu berdurasi minimalnya kurang dari 15 menit, maksimalnya lebih dari 15 menit. Itu kalau untuk tenaga pendidik. Tapi kalau untuk tenaga kependidikan bisa 7 menit yang harus dibuat videonya.
Barangkali itu yang bisa kami petik. Ya, terima kasih Umi. Baik. Ibu Titi dari madrasah mana? Min mana? Dari 85. Kabupaten Bima. Ya. Ya, Kabupaten. Ya, baik. Terima kasih Bu Titi Mawaliyah. Satu lagi simpulan yang bisa kita bungkus. Tadi Bu Mawaliyah sudah menyoroti simpulan dari aspek pembuatan video, ya. Kemudian dari aspek untuk waktunya. Silakan Pak Rahmatullah. Nah, Pak Rahmatullah coba simpulannya Pak Rahmatullah bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi simpulan yang petik itu tentang supervisi. Jadi praktek supervisi ini memang harus bagi calon kepala madrasah, gunanya untuk bagaimana meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta potensi guru. Jadi yang pertama harus izin kepada atasan, itu sangat penting kan. Jadi bagaimanapun kita di bawah bimbingan beliau juga, jadi paling tidak ada sopan santun dan lain sebagainya, tidak merasa, justru beliau merasa terbantu dengan adanya supervisi dari Cakamat kita kan, seperti itu. Kemudian untuk video sudah tadi, untuk waktu disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing madrasah, baik tingkat MI, MTS, MA. Karena saat ini memang ya banyak sekali ujian madrasah maksudnya, jadi yang bervariasi. Kalau di MA, di Man IJ itu sendiri tanggal 21 mulai saat ini sudah ujian praktik ini. Jadi betul katanya Pak Pak Bahrudin, jadi bisa saja kita ambil video itu di kelas yang lain, di luar kelas 12 atau kelas akhir masing-masing. Kemudian untuk beberapa, ya untuk yang disupervisi itu tadi ada kata beberapa, jadi bisa 3 sampai 5 orang. Itu semakin banyak yang kita supervisi, semakin bagus kita dapatkan pengetahuan, perbandingan, serta kemampuan dari guru-guru itu banyak kita dapat. Kemudian untuk bidang akademik ya seperti itu sama. Kemudian yang diupload itu hanya 1 saja. Mungkin itu saja Bunda yang dapat simpulkan dari. Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rahmatullah sudah bisa membungkus ya apa yang sudah kita diskusikan bersama, poin-poin pentingnya. Dan saya pikir ketika teman-teman sudah memahami hal ini, tinggal dipraktikkan ya. Sedikit evaluasi, saya melihat di tugas sebelumnya ada yang sampai waktu ditentukan tidak mengirim tugas. Nah, ini menjadi catatan ya. Mohon untuk berikutnya jangan sampai tidak mengirim tugas, karena dasar katakanlah dasar kami memberikan rekaman terhadap proses, ya intinya kami merekam proses yang Bapak Ibu lakukan. Kalau tidak ada dasar, tidak ada data yang bisa terekam di dalam sistem, yang menjadi panduan, yang menjadi dasar kami memberikan apresiasi, ya, maka tidak boleh kami mengarang sendiri, tidak boleh. Nah, ini peringatan bagi teman-teman semua, karena saya cek memang belum saya beri skor, belum saya beri nilai, tetapi sekilas sudah saya lihat pekerjaan-pekerjaan teman-teman untuk mata pelatihan yang saya ampu. Nah, saya kurang tahu untuk mata pelatihan yang lain. Nah, saya berpesan untuk baik mata pelatihan yang saya ampu maupun mata pelatihan yang lain, ketika ada tugas, menurut Bapak Ibu lakukan.
begitu, dengan sungguh-sungguh, ada buktinya, ada datanya, dan cermati tanggal pengiriman terakhirnya, jangan sampai lewat. Ya, kalau lewat ya jadi ada catatan tersendiri juga. Ya, kami berharap di awal masuk ini 28 ya kalau tidak salah ya untuk angkatan ini ya keluar juga sejumlah itu. Ya, harapan, doa harapan saya demikian. Amin. Tapi kembali lagi ya. Ya kesungguhan. Para Rahmatullah hadir. Luar biasa. Mantap. Selalu Bapak Cok. Masih jangan ngomong sendiri loh. Tahanan paling Baik, itu ya saya untuk mengingatkan kembali saja karena Insya Allah siap ini aja. sistem gugur ya, sistem gugur. Ya, baik, ada Pak Sahril, silakan Pak Sahril. Pak Sahril raise hand, silakan. Terima kasih Umi. Iya, silakan. Jadi mohon maaf tadi kalau Ibu Titi tadi jaringannya di awal, saya tadi justru di tengahnya Bu, jadi harus masuk kembali. Ya. Yang sudah sempat tadi mau mempertanyakan masalah waktu. Tadi belum terlalu tegas masalah waktunya. Batas waktu yang mana nih? Waktu yang mana? pengumpulan videonya nanti. Karena kalau MI tadi kalau tidak salah Mi, kan tidak ada masalah. Di MTS sama MA-nya ini kan bervariasi. Karena memang waktu ujian dan yang lainnya berbeda-beda. Benar. Pertanyaannya? Batasan waktunya tadi apakah memang dikasih kelonggaran untuk menunggu kelas 10 dan karena kalau kelas 3 sudah tidak ada KBM jelas Umi karena sudah ujian madrasah. Kita tunggu yang kelas 10 sama 11 untuk KBM kembali kira-kira sekitar tanggal sampai buka kalender tadi ini Bu Umi. Sekitar tanggal 23. Jadi belum 23 ada. selesai. Iya, sekitar tanggal 23 selesai kita. Jadi kalau memang dikasih kesempatan sampai waktu tersebut, saya kira memungkinkan sekali untuk membuat video yang asli seperti yang Pak Agus tadi bilang, kalau kita mau merekayasa bohong-bohongan, kita tidak akan mendapatkan data yang, ya kalau direkayasa ya bohong-bohongan juga datanya hasilnya nanti, Mi. Kemudian yang kedua, Mi, silakan. Selain video, apakah tadi ada kesepakatan tentang bukti-bukti fisik yang lain yang harus kita upload di tugas, semisal bukti centangan supervisi kita, Umi. Atau bahkan yang ketiga ini, apakah tidak bisa supervisi ini sekalian kita laksanakan bersama dengan kepala madrasah kita langsung yang mungkin bisa langsung ikut masuk bersama kepala madrasah supaya langsung berkolaborasi dengan kepala madrasah yang asli, karena kita ini kan calon ini, Umi. Terima kasih, Umi. Saingan jadinya. Makasih banyak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Sahril. Ada dua hal poin yang ditanyakan. Yang pertama terkait dengan waktu pengumpulan tugas. Ya, yang kedua terkait dengan pelaksanaan supervisi, apakah bisa berkolaborasi dengan kepala madrasah asli. Ya, oke, baik, saya jawab. Yang pertama untuk waktu. Nah, saya minta kepastian tanggal. Tadi Pak Sahril sebenarnya saya tunggu-tunggu. Pak Sahril menyampaikan tanggal 23 ya. Tanggal 23 itu selesai kegiatan atau tanggal 23 sudah memungkinkan membuat atau sudah memungkinkan melaksanakan supervisi akademik? Sudah memungkinkan, Umi. Tidak. 23. Belum Pak Sahril. Itu selesai kegiatan. Selesai kegiatan. Ya, masih selesai antar kegiatan. itulah, antar 23 minggu-minggu di 23 sampai 20 sekian itu, Pak. Ya, baik, saya lihat Kita cek kalender. jadwal dulu nanti kita lapor waktu ada live Ya. chat. Kalau sekarang, jangan nanti. Kalau sekarang Bapak Ibu ada yang bisa memberikan informasi kepastian jadwal, ya tentu saja wilayah per kabupaten nih bisa jadi kebijakannya berbeda. Iya, maaf Bu Adi. Tadi silakan. Ya, tadi saya sudah kirim lewat WA-nya Bu, maaf. Oh, saya belum buka. Iya, untuk Saya belum buka, jadwalnya ya. Bu. Kita itu untuk semester
untuk kelas 9 partnya itu mulai hari Senin besok depan. Ini tanggal 14. Nah, untuk ujian dasarnya kita mulainya tanggal 28 Bu Haji. Itu udah saya kirim Bu. Iya, baru saya buka. Ya, saya kalau fokus sedang gini enggak pegang HP untuk lihat-lihat ya. Saya sampaikan aja. Ya, baik, terima kasih. Baik, di sini sampai awal ya, ini sampai awal April ya. Iya. Awal April. Kalau Ibu saya mungkin kasih, kalau untuk MTS itu dia, makanya itu tadi bervariasi di MTS sama MA jelas berbeda. Ya, kalau di MTS kalau pelaksanaan semester itu hanya untuk kelas 3 atau kelas 9, kelas 7 dan kelas 8 kan masuk Bu. Kita bisa masuk, betul kelas Bu Nur. 8 dan kelas 7 begitu. Tetap masuk, betul Bu Nur, betul. Bedanya dengan di kita itu mid untuk kelas 7 sama 8. Maaf. Nggak usah mid dah. Ya, mid-nya ada fungsi juga itu. Ada dua jadwalnya. Menghabiskan anggaran aja. Dipakai habiskan enggak? Bukan Dipakai go. Atur aja untuk orang kebijakan orang pakai orang kebijakan masing-masing. Ibu, masih ada MIT ya di kurikulum 2013 itu udah masih ada MIT. Ada dokter, masih ada baik. Jadinya mungkin itu MIT itu pakai jalan-jalan Ibu. Iya, sebenarnya. Betul, dokter, betul. Ada MIT. Bisirin anggaran aja itu PTS itu. Jadi kita baik. Ya, baik, saya tangkap. Sebenarnya atas maaf. Pemakan ini kebun mau dulu. Ya. Baik, terima kasih informasinya dari Pak Sahril, Bu Siti Rohana, yang sudah mengirim jadwal ke saya. Baik, pada prinsipnya nih saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu, karena yang akan mengeksekusi adalah Bapak dan Ibu. Prinsip dalam hal ini, ya, saya mendapatkan amanah untuk membersamai Bapak dan Ibu dalam hal ini, agar Bapak dan Ibu punya pengalaman langsung. Ini di kelas sebelah, saya komunikasi dengan Pak Haji Sugeng yang di kelas sebelah juga mempraktikkan supervisi. Dan ini ada laporannya. Tadi sesuai pertanyaan Pak Sahril yang kedua. Ya, Pak Sahril atau ya Pak Sahril ya, pertanyaan Pak Sahril. Menggunakan instrumen laporan dari supervisi. Nah, instrumen supervisi ini kan tadi saya berikan keleluasaan Bapak dan Ibu, karena tidak ada sih harga format merupakan format baku, begitu tidak. Selama format itu digunakan misalnya untuk penilaian kinerja guru atau melakukan supervisi akademik dalam penilaian madrasah, akreditasi madrasah, boleh digunakan. Gunakan instrumen itu. Kemudian buatkan laporannya serta tindak lanjut. Ya. Jadi setelah kepala madrasah melakukan supervisi kepada guru, itu tidak selesai sampai disupervisi, kemudian diadakan pertemuan dengan guru yang disupervisi, tidak selesai sampai di sana. Tetapi harus ada, kalau ada tindak lanjut dari hasil supervisi itu, tindak lanjutnya bagaimana? Tentu saja tidak sama antara guru yang satu dengan guru yang lain. Ya, baik, itu menjawab pertanyaan Pak Sahril tadi. Jadi di videonya kan nanti Bapak Ibu cukup menyantumkan linknya saja. Nah, di lembar yang saya posting di sana, nanti silakan di lampiran laporannya dicantumkan, dimasukkan di sana. Laporan. Ya. Format laporannya seperti yang pernah saya informasikan di pertemuan sebelumnya, sama seperti itu, hanya untuk isian laporan sekarang itu memang real Bapak Ibu lakukan. Jadi jangan takut salah. Jangan takut salah.
Pokoknya mengerjakan, berproses, melakukan, maka jawabannya akan benar. Yang jawabannya salah itu yang jawaban yang ngarang, tidak melakukan tetapi membuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian pertanyaan Pak Syahril yang kedua tentang kolaborasi dengan kepala madrasah. Khawatir dianggap saingan begitu ya. Nah ini teknisnya kalau memang begini, tidak bisa itu. Kepala madrasahnya memang siap atau memberikan kewenangan itu, artinya mau diajak berkolaborasi, boleh-boleh saja. Tetapi sulit bukan nanti berarti. dalam Kenapa? Sulit nanti dalam komunikasi dengan pihak yang disupervisi. Nah, itu dia kan, Pak. Jadi ada gimana gitu ya? Enggak, malah bagus Pak komunikasinya nanti. Ya. Malah bagus karena kalau misalnya kita yang membimbingnya setelah menemukan kekurangannya nanti dibilang, kamu ini siapa? Tapi kalau ada pimpinannya langsung kan bebas. Lebih baik. Takut masuk sendiri itu. Artinya izin baik-baik. Izin baik-baik dan nanti atas perintah kepala ya jalan sih. Ya, baik-baik. Saya paham. Ada sedikit kekhawatiran dari Bapak siapa tadi? Azril. Pak Sahril ya. Pak Sahril. Untuk teknis pelaksanaan di madrasah, misalnya dengan teknis berkolaborasi, tetapi ketika berkolaborasi, jadi Bapak Kepala Madrasah itu mendampingi Pak Sahril mensupervisi, begitu. Bukan kepalanya yang mensupervisi, kemudian Pak Sahril ngutit gitu aja, bukan, harus dibalik. Nah, ini menjadi nilai positif, Jadi dengan kehadiran Bapak Kepala Madrasah di sana itu lebih menguatkan, meminimalisir pandangan Anda itu siapa sih kok mau supervisi saya, misalnya seperti itu. Ada guru yang merasa ya, ini sebenarnya berangkat dari perasaan Pak Sahril saja, saya pikir begitu. Tapi kalau teknis itu dilakukan dan membuat Pak Sahril lebih nyaman, silahkan. Ini berlaku untuk Pak Sahril ya, bukan untuk semua. Berlaku untuk Pak Sahril karena yang menanyakan juga tadi Pak Sahril. Ya, tapi justru Pak Sahril yang melakukan supervisi, kemudian Bapak Kepala Madrasah, halo Pak Sahril, Bapak Kepala Madrasah mendampingi, dan Pak Sahril juga Kepala Madrasahnya luar biasa kalau mau begitu. Pak Sahril menyampaikan, menuliskan ini hasil dari supervisinya, kemudian Bapak Kepala juga mendampingi pada saat Pak Sahril berwawancara pasca supervisi dengan guru. Nah, setelah itu Pak Sahril menghadap di ruang Bapak Kepala. Bagaimana Pak tadi proses supervisi yang saya lakukan? Mana yang perlu dibenahi? Oh, luar biasa itu. Iya, bagus. Bagus ini aspek dari aspek pembimbingan kepala madrasah dalam rangka kaderisasi, ya, mengkader calon-calon penggantinya. Sebenarnya kepala madrasah yang sukses yang begitu. Jangan takut akan digantikan, justru mempersiapkan, oh kalau saya berhenti jadi kepala di sini, harus ada nih penyambung tongkat estafet kepemimpinan saya, itu kepala madrasah yang berhasil. Si kepala madrasah itu bisa kembali ke guru juga nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya. Takut digeser. Iya, justru jadi atau ke dosen atau menjadi pengawas atau menjadi kepala madrasah di madrasah lain yang perlu dibina karena dinilai kepala madrasah itu berhasil. Oh, kepala madrasah ini diletakkan di kota yang lain karena madrasah di kota yang lain ini perlu dilejitkan biar kualitasnya meningkat seperti madrasah. Nah, itu bagus. Gitu ya. Itu berlaku untuk Pak Sahril dan teman-temannya yang semacam. Iya, teman-temannya yang seperti itu kondisi madrasahnya. Untuk yang lainnya, kalau memang sudah seizin kepala madrasahnya, enggak masalah.
Ya, tadi Pak. Pernah tapi dengan pengawas. Oh, boleh. Dampingi pengawas. Boleh. Pernah Bu Haji. Iya, Didampingi boleh. pengawas. Kita lagi Didampingi pengawas. Kalau dia datang, Iya, kebetulan. Ya, silakan. Kalau bersama pengawas, karena beliau itu sudah punya pengalaman, boleh Bapak Ibu nimba ilmu, nimba pengalaman dari beliau, dari pengawas. Dan tentu saja akan merasa dihargai ya. Pengawas itu akan merasa dihargai dan Bapak Ibu juga akan dibimbing, insya Allah. Sementara asal niatnya positif, insya Allah akan berterima positif. Maksudnya pengalaman jadi supervisornya Bu, pernah bersamaan dengan pengawas. Ya, baik, Bu Sri Rohana, ya, baik. Di situ masih ada resen Pak Din ya? Pak Din, ya silakan. Terakhir, terima kasih Bu. Terakhir mana? Untuk memastikan tentang apa ya dijadikan video, saya melihat pola observasi itu kan ada 3. Yang pertama ada namanya pra-observasi, kemudian ada namanya saat observasi, kemudian ada pasca observasi. Jadi baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan kan berlaku kedua-duanya. Nah, kita ini masih kesulitan saya untuk mengatur waktu saat apakah divideokan pra-observasinya juga, kemudian saat observasi, dan saat observasi atau proses pun dia akan terpilah-pilah waktunya Ibu, kita atur betul-betul. Nah kemudian pasca observasi. Nah apakah dengan 3 komponen observasi itu dari pra, kemudian observasi dan pasca itu satu videonya dengan limit waktu sekian. Gimana kita anunya Ibu? Apakah 3-tiganya harus terpenuhi? Itu maksud saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Din. Dalam konteks ini sesungguhnya di video itu kan sebuah bukti fisik Bapak Ibu melakukan rangkaian kegiatan itu sehingga di dalam satu video usahakan 3 tahapan itu nampak. Ya. Teknisnya bisa Bapak Ibu beri teks, beri penjelasan. Di dalam video itu beri penjelasan proses observasi gitu ya. Nah di dalam proses mengedit di proses mengeditnya nanti ada sign ya istilahnya scene pada pra observasi, kemudian scene pada pelaksanaan begitu. Bisa kok diatur gitu Pak Din. Ya. Hanya saja bisa. Ya untuk instrumennya Ibu tetap ya pra observasi, pasca observasi itu tetap sebagai tagihannya tetap ada nggih? Iya, itu di laporan, Pak. Siap. Laporan plus lampiran. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Cukup ya, teman-teman yang lain? Cukup, insya Allah. Cukup, insya Allah. Baik. Terima kasih untuk tatap muka ini. Insya Allah kita sudah menemukan satu kesamaan persepsi. Jadi untuk pengumpulan, untuk pengumpulan tadi batasnya bervariasi. Kalau misalnya saya beri waktu sampai pertengahan April. Sampai pertengahan April ya, leluasa ya? Ya, leluasa, sangat leluasa. Bisa Bu, ya. bisa. Ya, insya Allah. Sampai pertengahan April. Mudah-mudahan iya. Untuk ininya, untuk mata pelatihan praktik ini. Karena bisa jadi nanti akan ada irisan pelaksanaan praktik-praktik. Karena setelah teori habis, kita akan banyak praktek ini, ya praktek ini banyak dan teman-teman pastikan bisa memanage waktu dengan baik ya sehingga tidak ada yang tercecer seperti itu harapan. Baik pertengahan April saya nanti di kelas kita saya mundurkan untuk batas akhir pengumpulan video plus laporan ya lengkap ya di pertengahan April. Ya. Baik itu
beberapa hal-hal penting yang kita putuskan bersama, kita simpulkan bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah mampukan ya untuk melaksanakan ini, akan memberikan ya hasil yang terbaik untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua, untuk pendidikan di madrasah Bapak dan Ibu semua. Ya, pastikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Insya Allah ya. Baik. Peluang untuk forum diskusi, kalau memang teman-teman memerlukan hal itu, kami buka forum diskusi. Ya, silakan live chat, nanti informasikan di grup. Sayang saya tidak ada di grup ini ya, di grup Telegram. Bapak Ibu ada grup Telegram ya? Ada. Ya, saya tidak masuk di sana ternyata. Atau enggak harus sih saya masuk di sana, yang penting di dalam grup itu sudah sepakat, misalnya mau perlu forum diskusi, silakan disepakati jam berapa, nanti infokan ke saya sehingga tinggal saya buka linknya, saya buka kelasnya, seperti itu ya. Baik, ya, terima kasih atas atensi, perhatian Bapak dan Ibu semua. Jadi Arif Rahman sempat raise hand, ada pertanyaan Pak Arif Rahman? Salah pencet. Arif Rahman ada? Pencet. Ya, ada namanya Arif Rahman? Ada. Mana orangnya? Mana orangnya? Ada kayaknya hadir. Pak Arif, tunjukkan. Mana Arif, Pak Arif? Jadi sempat raise hand. Ya, Pak Arif Rahman kayaknya dia sudah ngechat itu. Assalamualaikum, lambat, tidak tahu ada Zoom meeting, mungkin mau minta maaf. Ada hadir di Pak Arif. Ya, Bu kita Sakti maafkan. juga nggak ada kayaknya ya. Kita maafkan. Iya, tolong ya teman-teman saling mengingatkan begitu ya. Itu di grup kan sudah di-share oleh panitia ya. Betul. Iya, sudah dibagi. Iya, memang kalau sekali lupanya enggak masalah, tapi kalau lebih dari sekali, itu menjadi tabiat. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, akhiri kali ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Petugas lapor, silakan. Semuanya siap gerak. Lapor. Peserta PJJ Cakamat Angkatan Kedua sejumlah 27 peserta telah selesai mengikuti materi. Laporan selesai. Istirahatkan. Istirahat. Siap. Ya. Bapak Ibu semuanya, marilah kita akhiri sesi materi pada kesempatan kali ini dengan berdoa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bikin pamit ya. Sehat semuanya. Sehat. Salam bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.